Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menata masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut, yang lebih dikenal sebagai Masa Depan Institut. Kali ini kita akan bahas Amin Anies Baswedan bersama pasangannya Muhaimin Iskandar atau yang lebih dikenal dengan Caimin. Mungkin apa yang saya bicarakan ini tidak terlalu menyenangkan buat Anda, karena saya melihat Amin dapat dipastikan kalah dalam Pilpres 2024. Apa pasal? Pertama, karena para pendukung Amin ini sudah lebih dulu euforia menyangka pasangan yang mereka dukung ini bakal menang. Di atas kertas, kalau tidak ada apa-apa, kalau lawan-lawannya tidak melakukan apa-apa, maka Amin boleh bangga bisa menang. Tapi pasangannya ini, lawan-lawannya maksud saya, tidaklah diam. Sedangkan para tim sukses Amin ini juga sudah euforia, sudah merasa bakal menang karena sambutan di mana-mana, Kembalang, Jawa Timur dan lain-lain, semua sambutan masyarakat luar biasa buat Anies Baswedan dan Caimin. Jawa Timur, Jawa Tengah, dan mungkin Jawa Barat akan mereka borong kalau keadaan seperti ini dalam pemilihan nanti seperti ini. Artinya masyarakat punya kebebasan menentukan pilihannya. Itu boleh dibilang Caimin dan Anies bisa menang. Tapi keadaan tidak seenak itu. Dan ini masih butuh effort, masih butuh perencanaan, masih butuh strategi agar apa yang sekarang tampak di permukaan bahwa kemenangan akan diraih itu bisa dipertahankan dan bisa diwujudkan. Mari kita lihat sekarang. Pasangan ini, Anies Baswedan dan Caimin, boleh dikatakan berada di luar ekspektasi pemerintah yang menguasai sistem. Jadi sistem ada di tangan orang lain. Dan sistem ini dipakai untuk memenangkan lawannya. Nah, dalam tataran ini pasangan Anies dan Caimin tidak melakukan apa-apa. Cuma berharap bahwa nanti kalau ada kecurangan, mereka punya tim IT yang bisa menunjukkan di mana kecurangannya. Kita sudah melihat 2019 pasangan Prabowo tidak mampu membalik keadaan itu di pengadilan, di MK. Mau bawa
20 truk barang bukti kecurangan tidak akan mempengaruhi hasil KPU. Nah, sekarang apa lagi yang kita punya? Tim sukses Amin boleh dikatakan pasif dalam urusan-urusan yang menjelimet seperti itu yang berhubungan dengan sistem. Sedangkan saat ini yang dulu tidak ada 271 PLT kepala daerah, ya. Jadi ada kepala daerah yang sudah tidak menjabat lagi, ada 271 dan dipegang oleh PLT. Nah, PLT ini ya ada 24 gubernur, 56 wali kota dan 191 bupati. Ini luar biasa besar. Mungkin kalau kita punya 510 kabupaten dan wali kota itu, nah ini kalau ada 271 yang menjadi PLT, artinya kekuasaan PLT ini ada di tangan Mendagri, dan Mendagri adalah anak buahnya presiden, dan presiden menghendaki bukan Anies pemenangnya. Ini namanya cawe-cawe. Silakan berpemilu, berpilpres, tapi pasangan Prabowo dan atau Ganjar yang dikehendaki untuk menang. Nah, apa yang dilakukan oleh timnya Anies dalam urusan ini? Kemudian masalah DPT. DPT ini konon katanya berapa kali diekspos di medsos dan medmas, ada 52 juta daftar pemilih tetap yang bermasalah. 52 juta ini sangat banyak. Dan kalau itu menjadi suara tambahan buat lawan Anies wassalam. Lalu KPU seperti diungkap oleh Hasnaini yang cantik itu dari Ketua Umum Partai Republik, bahwa dia mendapat bocoran dari Hasyim Asy'ari, Ketua KPU, yang katanya sudah mempersiapkan, sudah dibisikkan untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo, Erick Thohir. Erick Thohir mungkin tidak ikut berlaga, tapi ini tidak pernah dipermasalahkan. Cuma ada sanksi-sanksi kecil yang didapat dan ini jalan terus. Artinya KPU yang sama itu, yang sudah berniat tidak baik itu, akan memimpin pemilihan ini sampai selesai. Nah, ini adalah faktor-faktor yang bisa membuat Amin terperosok dan kalah. Bagaimana dengan Prabowo dan Ganjar? Prabowo jelas menginginkan bisa berpasangan dengan Mahfud MD setelah Caimin diambil Anies. Tapi nampaknya itu tidak bisa jalan. Ada yang jauh di bawah standar, yaitu Sandiaga Uno disodorkan. Dan ini kartu mati. Karena dia, Sandi Uno, adalah dianggap bagian dari oligarki yang ikut memiskinkan bangsa ini, rakyat ini. Jadi Prabowo bersama Sandi dilihat oleh masyarakat tidak akan membawa perubahan apa-apa. Padahal orang saat ini menginginkan perubahan.
karena keadaan sudah sangat berat, bahkan harga beras pun sudah sedemikian tingginya dan pemerintah tidak melakukan apa-apa. Bila dilanjutkan oleh orang-orang ini, para pendukung kekuasaan ini, bagian dari kekuasaan ini melanjutkannya, maka tidak akan ada perubahan. Begitu juga dengan Ganjar. Entah dengan siapa dia akan berpasangan nanti. Tapi Ganjar tidak membawa harapan di masyarakat. Dan kalau dia tidak dapat pasangan, atau pasangannya juga tidak yang ecek-ecek, maka lebih menjanjikan Puan Maharani diangkat menggantikan Ganjar untuk capres ke depan. Ini mengamankan PDIP sebagai partai, mengingat Ibu Mega sekarang sudah cukup sepuh untuk memimpin terus. Sedangkan di istana, Luhut Binsar Panjaitan sekarang sedang sakit jantung. Ini juga sudah cukup sepuh. Nah, dua ini mengkhawatirkan estafet kekuasaan dari Jokowi saat ini. Tidak heran apabila untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Kaisang akan diplot untuk bisa ikut berlaga. Tapi sama siapa berpasangan? Dan Prabowo, orang yang memang menginginkan sekarang menjadi giliran Prabowo untuk menjadi pemimpin negeri ini, sepertinya sudah menyerahkan nasibnya kepada istana. Jadi siapapun yang mau dipasangkan oleh istana buat Prabowo akan menerimanya saja. Yang penting bisa menang. Karena terbukti 2014 dan 2019 Jokowi memenangi Pilpres dengan timnya yang ada sekarang. Dan timnya Prabowo tidak mampu melawan itu. Nah, apabila nanti sistem yang sama ini dipakai untuk memenangkan Prabowo, bisa menang Prabowo. Tapi Megawati tidak menginginkan Prabowo. Dan Jokowi dan Prabowo dan siapapun yang mendekat ke situ akan mendapat hukuman dari Ibu Mega. Nah, sekarang dalam keadaan putus asa ini, keadaan yang sangat bikin tidak enak ini, mungkin saja Prabowo akan menerima apabila disodorkan Iriana misalnya untuk menjadi cawapresnya. Sedangkan Ganjar bisa kemana saja. Nah, inilah yang harus diantisipasi oleh Anies Baswedan, Caimin dan tim suksesnya ini. Bagaimana, bukan menunggu kalah dulu oleh kecurangan ataupun apapun namanya, tapi harus preemptif. Harus dilakukan sebelum itu terjadi. Sekarang saatnya melakukan tindakan-tindakan preventif agar tidak dicurangi. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan gerakan perubahan? Apakah ada harapan gerakan perubahan ini berada di luar sistem dan dia adalah orang-orang non-parlementer yang menginginkan perubahan total? Apakah ada peluang di sini? Apabila Pilpres ini macet dan deadlock, maka bagian itu apakah bisa menjadi alternatif? Kita akan bahas kemudian beberapa waktu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.